Lemas banget ceritanya. Coba ngomong, ada masalah apa? Iya om, tapi om jangan ngomong-ngomong ke papa ya. Iya ada apaan? Saya bilang gitu kan. Lu berantem sama ya istri lo, saya bilang gitu. Istri saya kabur om. Begitu saya masukin beliau ke lorong yang nomor 2 itu, kan ada biasanya kalau di toilet rumah sakit ada kaca gede tuh bang, yang buat dari wastafel, ada 2 kan wastafel ya. Itu yang saya lihat. Begitu dari saya balik ke kaca gitu bang, itu saya lihat ada sosok hitam gede di sampingnya teman saya bang. Tadi kan abang sempat bilang ada kejadian aneh di rumahnya Pak Samsul. Betul. Dan tadi kan dari awal sampai akhir belum ceritain nih. Satu kejadian aja yang paling Jadi gini, dialamin sama Pak Samsul. yang dialamin Pak Samsul itu Halo warga bumi, ketemu lagi sama gue John Arya di Titik Koma. Dan seperti malam biasanya gue udah mengundang narasumber nih yang tentunya punya kejadian menarik untuk diceritakan. Jadi langsung aja kita kenalan sama Bang Asep. Assalamualaikum Bang Asep. Waalaikumsalam Bang John. Sehat Bang Asep ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Asep lagi sibuk apa nih sekarang nih? Ya biasa, jadi karyawan kita. Karyawan ya? Iya. Oke Bang, ini abang mau cerita tentang apa nih kalau tahu? Spill dikit aja Bang. Iya, saya ini pengen bercerita perihal anak dari teman saya yang mana dia itu korban dari wanita bang. Korban dari wanita? Iya. Korban dari wanita? Nah, wanitanya ini yang sudah menyakiti bahkan anak dari teman saya ini sampai meninggal dunia bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Penasaran nih sama cerita dari Bang Asep nih. Ini lokasinya di mana dan tahun berapa kejadiannya? Kejadian ini di tahun 2022 kalau nggak salah bang. Masih baru. Masih baru banget. Dan saya ada buktinya, bukti foto sama bukti rekaman-rekaman dari peristiwa tersebut bang. Ada? Ada, nanti boleh saya nanti minta? Boleh bang. Oke, gue mau ajak teman-teman yang punya kejadian-kejadian menarik seputar misteri. Kalau kalian mau jadi narasumber seperti Bang Asep, langsung aja DM ke Instagram pribadi gue, Instagramnya Titik Koma. Yang udah penasaran sama kisahnya, langsung aja kita dengar kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Shh, hati-hati teman. Bang, gimana Bang? Cerita lengkapnya Bang. Ya, ini nama teman saya ini saya samarkan aja ya. Jadi saya itu kan bekerja di salah satu stasiun TV nasional yang ada di Jakarta lah bang. Nah teman saya ini usianya lebih senior dibanding saya. Jadi selisih 10 tahun lah. Pada saat itu beliau sudah pensiun dari kantornya. Nah saya manggilnya itu Pak Samsul gitu ya. Pak Samsul ini sudah pensiun, sudah hampir ya mungkin pada saat kejadian itu 4-5 tahun lah dia pensiun kerja. Kedekatan saya dengan Pak Samsul ini bisa dibilang dari rekan kerja sampai keluarganya pun saya mengenal baik lah, dari istrinya, dari anak-anaknya, dan dia punya 3 orang anak, 2 orang laki, 1 orang perempuan. Nah, saya dikenal baiklah dengan keluarganya Pak Samsul, sampai istilahnya setiap momen lebaran atau momen-momen hari besar gitu saya selalu diundang ke rumahnya beliau. Nah, di situ ada salah satu anaknya Pak Samsul ini yang bisa dibilang 2 anaknya yang dari nomor 1, nomor 2 ini sukses lah bang. Sudah punya pekerjaan tetap, sudah punya kehidupan yang layak lah bang. Nah, tinggal 1 nih anaknya yang bontot. Saya nyebutnya Andri ya. Karena usianya di bawah saya gitu kan, jauh di bawah saya. Nah, si Andri ini memang istilahnya basicnya itu
bisa dibilang belum mapan lah, karena kedua kakaknya ini sudah pada mapan. Nah, di mana dia itu setelah lulus dari sekolah dia melanjutkan untuk kuliah. Nah, disitulah karena memang nggak tahu dianya yang pengen berhenti dari kuliahnya atau seperti apa, saya kurang tahu, karena masalah finansial keluarganya Pak Samsul ini orang berada lah bang, gitu. Sampai di mana si siapa namanya, Andri ini ya tadi saya sebut, Andri ini dia itu dapatlah pekerjaan di salah satu security yang ada di Jakarta. Nah, ya mungkin karena orang tuanya ini Pak Samsul ini ya udahlah mensupport aja gitu. Oke lah, kalau memang kedua anaknya sudah sukses, kalau anaknya yang satu mau jadi seperti apa ya bebas gitu kan. Nah, sampai di mana si anaknya ini setahun bekerja nih di security tersebut. Nah, ada momen si Andri ini ketemulah sama saya pada hari besar lah, pada saat itu saya diundang kan, ngobrol lah, Om, dia manggil saya Om. Ya kita curhat lah mengenai urusan saya, keluarga saya seperti apa, dan dia juga curhat mengenai kalau dia punya cewek nih bang, di tempat pekerjaannya dia. Nah cuman karena memang dia sangat menghormati orang tuanya Pak Samsul ini, dia nggak berani ngomong bang. Jadi intinya tuh si Andri ini pengen jatuh cinta, pengen menikahi si perempuan tersebut gitu. Nah sampai ya saya bilang ya udah ngomong aja sama papa gitu kan. Emang kenapa? Enggak Om, saya takut. Ya mungkin karena gimana ya sebagai seorang anak sama bapaknya. Nah singkat ceritanya ada momen dimana saya itu ditelepon lah sama Pak Samsul. Sep, tolong ke rumah. Iya Pak, ada apa? Bapak pengen cerita. Singkat ceritanya saya ngobrol lah. Nah, obrolan yang diobrolin itu perihal anaknya si Andri ini, kalau si Andri ini pengen menikah. Nah ya saya sih sebagai seorang temen, dan saya juga kenal dengan Andri, juga paham lah gitu, dari kecilnya saya tahu gitu kan. Ya udah Pak, saya bilang ya mungkin jodoh ya, kalau memang si Andrinya mau, terus si ceweknya juga bersedia, monggo aja, saya bilang gitu kan. Singkat cerita di tahun 2023 kalau nggak salah bang, 2023 itu kan ya, dia nikah tuh, saya diundang sama Pak Samsul ini, diundang ke resepsi pernikahannya, dan saya baru pertama kali itu ketemu sama si istrinya si Andri. Nah di situ memang saya akuin istrinya mungil bang, cantik bersih gitu, cuman ya maksudnya nggak terlalu cantik amat lah, pokoknya cantik tapi cantik manis gitu bang. Nah sampai istilahnya singkat ceritanya lagi, selang 3 bulan atau 4 bulan dari pernikahan tersebut, saya ditelepon lah sama Pak Samsul. Nah pada saat yang bersamaan juga di tahun itu ekonomi saya lagi kusut bang, gitu. Saya ditelepon lah sama Pak Samsul, tolong ke rumah. Ada apa ya Pak? Yaudah ke rumah dulu. Nah singkat cerita saya datang ke rumah, dia bercerita itu si Andri istrinya mau lahiran, tolong dibantu. Karena kan memang usianya Pak Samsul lebih tua, untuk bolak-balik ke rumah sakit kan nggak sanggup lah untuk nolongin atau mungkin nemenin si Andri gitu kan. Tolong kamu bantu ini segala macamnya. Nah di situ juga saya nggak berpikir konotasi macam-macam ya bang. Maksudnya ya udahlah, karena memang saya menghargai Pak Samsul ini, saya datanglah ke rumah sakit yang sudah dikasih tahu nih. Saya datang, saya ketemu dengan si Andri, saya bawa perlengkapan segala macem. Udahnya saya tanya, lah emang istri lu maksudnya udah mau lahiran bagaimana? Iya bang, ini kayaknya mau lahiran prematur. Lah perasaan waktu nikahan bini lu maksudnya belum ketahuan bang, karena memang postur tubuh si ceweknya istrinya ini mungil lah istilahnya gitu, nggak ketahuan. Maksudnya oh tiba-tiba langsung 4 bulan berselang lah gitu, 4 bulan nih kalau nggak salah, 4 bulanan langsung masuk rumah sakit, katanya lahirannya sesar karena bayinya prematur gitu. Ya saya sih nggak berpikiran macam-macam lah, sampai istilahnya saya bantu semua dia persalinan, sampai administrasinya pun saya bantu semua bang. Nah di situ saya berpikirnya gini, udah Ndri, lu mau pulang kemana sekarang? Mau ke rumah papa atau kemana? Enggak Om,
saya udah dibeliin tempat, karena memang kan setelah pertemuan pernikahan di resepsi pernikahan si Andri sama si istrinya ini, saya nggak pernah tahu si Andri tinggal di mana gitu kan. Ini Om, kunci rumahnya nanti saya Sherlock, saya kasih lokasinya di mana rumah saya. Nah, ya udahlah, saya berangkatlah ke rumahnya si Andri. Saya kaget Bang di situ. Wah, ternyata dia difasilitasi sama Pak Samsul. Jadi dia dikasih rumah. Terus ada, kalau nggak salah selang 10 meter itu ada kios Bang, dan punya dia. Itu berarti kan dia memang secara finansial disupport sama orang tuanya gitu. Nah, akhirnya ya karena saya dapat kunci kan, tapi saya izin dulu dengan tetangga, Bu saya mau, oh ya saya masuk, saya bawa lagi lah. Nah, semenjak dari situ tuh udah saya bantulah segala macem, normal lah Bang, sampai dia pulang ke rumah. Nah, di situ saya udah nggak ketemu lagi tuh dengan Pak Samsul, dengan Andri, dengan istrinya. Saya nggak tahu menau karena saya punya kesibukan, Pak Samsul juga punya kesibukan, Andri juga punya kesibukan. Sampai ada di momen anaknya itu menjelang usia 1,5 tahun Bang. Iya, 1,5 tahun itu si Andri nelpon saya. Om di mana Om? Kenapa emang? Boleh ngobrol-ngobrol nggak Om? Boleh, saya bilang gitu kan. Ya udahlah, kita ngobrol lah, saya datang. Ya udah nanti Om ke rumah gitu. Nah, lokasinya itu ada di pinggiran Bogor Bang. Gitu. Si rumahnya si Andri ini ada di pinggiran kota Bogor. Datang saya ke rumahnya, saya ketemu Andri, ketemu istrinya, dan lagi ngerawat nih anak-anaknya itu perempuan. Ngobrol-ngobrol, Om sekalian kita beli makan aja yuk. Lah ngapain, orang di sini ada anak lo sama istri lo, nggak masa ditinggal, nggak apa-apa Om, kita beli makan aja di luar gitu sambil ngopi-ngopi. Ya udahlah, karena saya menghargai, saya ngobrol. Nah, disitulah Bang momen pertama si Andri itu menceritakan perihal keluarganya. Bang, istri gua sekarang seperti ini, tapi mohon maaf saya nggak bisa spill rumah tangganya ya, maksudnya masalahnya apa, intinya dia punya masalah lah dengan istrinya gitu. Ya, saya bilang saya support, ya sabar, rumah tangga memang seperti itu. Saya nasehatin lah, saya kasih masukan, saya kasih arahan buat si Andri ini supaya nggak down mentalnya. Nah, sampai ada setelah pertemuan itu saya pulang, selang 2 bulan Bang, 2 bulan itu dia telepon lagi ke saya. Om, bisa ke rumah lagi nggak? Ada apaan sih Andri gitu? Penting banget Om, penting banget dah. Iya, ada apaan? Kalau masalah rumah tangga, mohon maaf dah, gue juga rumah tangga belum bener gitu. Istilahnya saya sebagai orang juga belum lurus-lurus amat Bang, suka melencong dikit gitu. Enggak Bang, enggak Om, pokoknya Om harus ke rumah lah sekarang. Ya udah dah, besok aja dah, saya bilang gitu kan ya. Ya udah, besok saya datanglah ke rumahnya si Andri. Duduk Bang kayak gini. Dan di rumahnya itu biasanya ada istri dan anaknya. Pada saat itu saya memang nggak lihat sama sekali Bang, nggak lihat. Cuman konotasi saya, oh mungkin lagi keluar ke warung, dia ngasih. Kok ini yang nyajiin si Andri sendiri, saya dikasih air minum sama rokok, kita ngerokok. Kenapa sih lu, kok lu tambah kurus aja, bukannya enak, udah dikasih usaha sama papa, gini-gini segala macem gitu. Sampai dia lemes Bang ceritanya. Coba ngomong, ada masalah apa? Iya Om, tapi Om jangan ngomong-ngomong ke papa ya. Iya, ada apaan? Saya bilang gitu kan. Lu berantem sama istri lo, saya bilang gitu. Istri saya kabur Om, dia bilang gitu kan. Sampai ya saya juga lemes kan, maksudnya gimana kok bisa kabur begitu gitu kan. Akhirnya dia cerita tuh perihal istrinya kabur ini. Nah, cuman pesen dia, Om tolong jangan ceritain ke papa, nanti papa kaget atau gimana, karena kan faktor usia juga kan. Ya slow, saya bilang gitu. Selang dari situ saya juga kan bingung Bang. Nah, saya tanya juga, emang kaburnya kayak gimana? Nanti dah Bang, nanti dah Om, saya bilang. Dia bilang gitu si Andri, nanti dah Om, saya ceritain. Ya cuman kan pada saat itu ya saya ngeliat mimik mukanya udah kusut banget gitu Bang. Udah gimana sih kalau orang kayak nggak ada daya gitu, kayak orang sakit tapi kelihatannya sehat gitu kan. Ya udah dah, nanti Om hari Minggu atau enggak malam Minggu Om di sini nginep, terbilang sama papa, saya bilang gitu. Oke, temenin ya Om ya, bener ya? Iya. Nah, di malam Minggu berikutnya saya datang lah. Nah, baru dia bercerita Bang. Ceritanya begini. Iya Om,
Jadi istri saya itu sebelumnya, saya kan Om tahu lah, saya jadi kerja di security. Terus, nah di situ saya kenal Om sama, saya sebut namanya Ayu ya. Saya kenal lah sama si Ayu. Nah, ya karena saya memang suka sama si Ayu, cinta sama si Ayu, ya udahlah saya ngomong sama si Ayu kalau mau nggak jadi pacar saya gitu. Nah di situ kita sempat pacaran Om, kata si Andri. Terus ya Om kan tahu pacaran kita kayak gimana gitu. Nah terus yang masalah kemarin anak itu, nah itu dia Om. Pada saat itu juga sebenarnya saya pengen cerita ke Papa. Jadi sebelum saya udah jadian nih sama si Ayu ini, pas saya maksudnya udah pacaran sama si Ayu, Ayu ini baru cerita kalau dia sudah telat 2 bulan gitu. Nah karena memang si Andrinya ini cinta dan sayang sama si Ayu, ya udahlah lu kalau mau jadi istri gua gitu loh Bang, bahasanya dia gitu ya. Mungkin karena si Ayunya juga mantannya mungkin nggak mau tanggung jawab atau bagaimana lah, saya nggak paham kisah percintaan mereka. Ya udahlah singkat ceritanya mungkin dinikahi lah sama si Andri. Dan saya tanya, Papa tahu nggak masalah ini? Papa tahu Om gitu. Taunya dari mana? Ya taunya pada saat yang di rumah sakit katanya, segala macam. Dan saya juga waktu pas nikah udah ngomong gitu. Oh ya udahlah, udah kita tutup aja rapet-rapet, intinya jangan diobrolin lagi perihal tersebut gitu kan. Ya udah, terus sekarang itu istri lu kabur, gimana ceritanya? Iya Om, jadi belakangan ini dia itu sering ngechat mantannya yang dulu pacaran pada saat si Andri ini jadi security. Jadi istilahnya apa sih ya, cita lama bersemi. Betul, sama mantan yang lalu gitu. Lah lu tahu dari mana? Ya saya tahu dari media sosialnya gitu. Padahal kalau saya lihat Bang ya, kalau dilihat dari kehidupannya si Ayu ini, kehidupan si Ayu itu udah difasilitasi semua Bang sama si Andri. Handphone dibeliin, handphonenya aja iPhone Bang gitu. Motor ada, kendaraan ada, usaha warung kecil-kecilan ada, sampai pembantu yang masak sama bersihin rumah nyuci pun ada Bang gitu. Kurang apa sebagai wanita gitu? Cuman Ayu itu cuman rebahan doang sama ngurusin si Andri gitu. Saya konotasi saya berpikir seperti itu pada saat itu. Sampai di mana dia cerita, iya Bang, jadi dia tuh kayaknya deket sama mantannya yang dulu. Nah terus lu tahu dia kabur dari mana? Gua ngelihat ada sepucuk surat Bang. Jangan cari aku Mas. Mas orang baik, tolong cari pengganti aku yang lebih baik karena aku bukan yang terbaik buat kamu. Saya aja dengar kata-kata gitu antara sedih dan kesel Bang gitu. Ya udah, karena saya juga sebagai seorang laki-laki bingung juga kan, ya saya cuma ngasih support ke Andri lah. Sampai saya bilang ya udahlah, lu sekarang fokus aja ngurusin usaha lu. Kalau memang nanti lu mau cerita ke Om apapun ceritanya, cerita aja. Nah singkat ceritanya nih Bang, 6 bulan berselang, mungkin si Andri ini cari informasi nih Bang mengenai keberadaan istrinya. 6 bulan apa 5 bulan gitu. Kalau nggak salah habis Lebaran tahun 2025, dan fotonya pun ada di rincian itu kalau nggak salah. Si Andri ini cari informasi lah. Mungkin pada saat itu dia datang nih ke tempat kerjanya yang security, ke tempat mantannya si Ayu ini nih. Kerjanya di mana segala macam bla bla bla. Mungkin dapatlah informasi. Singkat ceritanya, dapatlah saya nih sama si Andri alamatnya. Nah, otomatis kita nggak berani, saya sama si Andri ini nggak berani langsung ngomong dong ke papahnya, ke teman saya ini Pak Samsul. Kita harus cari momen yang tepat gitu loh Bang. Maksudnya walaupun udah tahu istrinya si Andri kabur, tapi di satu sisi ngapain, udah kalau udah kabur udah nggak usah dicari. Cuman kan namanya seorang suami gitu Bang ya, gimana caranya biar istrinya tuh pulang dulu atau cari tahu dulu gitu, karena memang udah sayang banget sama anaknya itu gitu kan. Akhirnya saya ketemulah dengan Pak Samsul, saya kasih arahan, ya udah Pak, sekarang kalau memang itu
ya udah kita support aja si Andri kayak gimana. Oke, singkat ceritanya maksudnya saya nih dengan Pak Samsul dengan si Andri ini bikin rencana untuk menemui si istrinya ini. Nah, dan infonya itu sudah valid ya, sudah oke, karena memang udah terpercaya, bahkan saya juga ngeliat gitu ada fotonya segala macam lokasinya. Berangkatlah kita ke lokasi tersebut. Nah, ternyata lokasinya itu adanya di Pati, Jawa Tengah, Bang. Begitu. Nah, sebelum kita berangkat itu, karena si Ayu ini, maksudnya istrinya si Andri ini, latar belakangnya yatim piatu ya Bang. Jadi yang nikahin pada saat itu Pak D-nya. Pak D-nya itu tinggal di daerah Cirebon kalau nggak salah. Cirebon sebelah sini dekat pantai apa saya lupa tuh. Nah, kata papahnya si Andri ini, kita lebih baik ke pamannya si Ayu dulu. Walinya ya? Iya, karena yang nikahin dia kan, daripada nanti kita kesalahan atau gimana. Singkat ceritanya, berangkatlah saya ke rumah pamannya si Ayu. Diceritain lah perihal masalahnya seperti apa, dan di situ reaksinya geleng-geleng kepala aja Bang. Gitu. Maksudnya kok Ayu bisa seperti ini menurut pamannya. Nah, karena memang itu pamannya pun ikut dalam rombongan kita menuju ke lokasi yang kita cari ini di Pati, Jawa Tengah. Nah, sebelumnya juga kita dapat masukan juga nih Bang dari Pak D-nya si Ayu, terus juga dari istilahnya ya sesepuh atau orang-orang yang tua lah Bang gitu. Kalau bisa nanti jangan bikin ribut di kampung orang, terus dan ini kan di daerah yang jauh lah dan masih pelosok gitu Bang. Kalau bisa kita nemuin kepala desa gitu. Nah, singkatnya kita jalanlah menuju ke lokasi, dan desanya pun sudah fix, bener-bener yang ada bener-bener infonya valid lah. Datanglah kita ke rumahnya kepala desa, dan di situ kita menceritakan maksud dan tujuan kita datang itu. Kepala desanya itu di momen dimana si Andri ini nunjukin, jadi ini loh Pak foto istri saya. Apa kata Pak Kades? Loh, iki mah udah tinggal di sini sama suaminya. Saya lemes Bang sampai sekaki-kaki. Lah ini di sebelah saya kan suami sahnya Bang. Kok Pak Kades bisa-bisanya bilang dia baru tinggal di sini 4 atau 3 bulan gitu sama suaminya. Saya yang dengernya aja lemes sampai sekaki-kaki, gimana suaminya yang di sebelah Bang. Udah saya ajaklah keluar Andri, daripada nanti emosi kan, bla bla bla. Singkat ceritanya, berangkatlah kita menuju ke rumahnya si Ayu ini dengan kepala desa. Nah, di situ awalnya itu kepala desanya dulu yang masuk. Muncullah laki-laki Bang. Dan saya sama Andri ini udah emosi. Sampai temennya si supirnya Pak Samsul ini bilang, "Wah, kowe kalau bukan orang tak pateni." Ngomong begitu Bang, supirnya Pak Samsul. Ya saya nggak tahu tuh tak pateni apa bahasa Jawanya gitu kan. Ya bayangin aja Bang, ini suaminya, tapi ada orang lain bilang baru tinggal sama suaminya. Gitu. Udah ngobrol lah tuh, saya nggak tahu apa yang diobrolin. Keluarlah nih Bang cewek. Ternyata itu istrinya si Andri Bang. Ayu. Iya. Si Ayu keluar. Yang lebih saya gedeknya lagi, yang bikin saya tuh keselnya lagi, dia itu keluarkan di situ yang datang itu Pak Kades Bang. Maksudnya boyo yang sopan gitu loh. Cuman pakai tank top, pakai celana pendek Bang. Selang berapa lama itu anaknya digendong sama ibu-ibu, yang anaknya cewek itu yang usianya baru setahun berapa, ya mungkin hampir 2 tahun lah gitu, digendong sama ibu-ibu, dan saya lihat dari kejauhan. Udah singkat ceritanya Pak Kades keluar lagi, ngomonglah saya di kantor di rumahnya Pak Kades nih. Intinya kita ditolongin lah sama Pak Kades. Ya udah, nanti intinya istri kamu saya bawa pulang, karena kan kita bawa bukti sah Bang, ada buku nikah, semuanya ada, foto pernikahan pun ada, dan kita resmi gitu. Maksudnya kita datang tuh ada buku nikah resmi dari negara tercatat gitu.
Mungkin karena daripada nanti tetangga sekitar tahu, Pak Kades dibawalah kita. Nah, di situ sebelum kita ke rumahnya Pak Kades itu bilang, nanti jangan pulang dulu, lebih baik cari hotel dulu, nginep, tapi jangan daerah sini, agak jauh lah gitu. Akhirnya di malam itu pun kita nginep. Paginya kita datang ke rumah Pak Kades, si Ayu ini udah ada di rumahnya Pak Kades, jadi dijemput lah untuk pulang. Nah, di situ singkat ceritanya kita ucapan terima kasih dah, dan Pak Samsul ini ngasih amplop ke kepala desanya ini. Udah, nah disitulah pertanyaan yang saya tuh timbul sama Pak Kades. Saya bertanya sama Pak Kades, Pak, itu yang kemarin itu memang siapa? Oh iya, itu warga saya, si laki-laki ini, itu warga saya, memang dia tinggal sama ibunya gitu. Nah, terus pekerjaan dari latar belakangnya lah intinya. Nah, jadi si laki-laki ini tinggal sama ibunya, dan bapaknya itu udah pisah lama. Jadi dia hanya berdua sama ibunya. Nah, tiba-tiba si Ayu ini dibawa ke situ. Nah, saya nggak tahu kalau memang itu sudah punya suami gitu, karena si warganya ini bilang ini istri barunya gitu. Karena memang si cowok ini, si laki-laki ini katanya pergi ke Jakarta ngerantau lah kerja. Nah, tahu-tahu bawa anak, ya mungkin dia laporan istrinya. Ternyata bukan istrinya kamu, kata Pak Kades gitu. Nah, terus mengenai latar belakangnya saya tanya bla bla bla. Ini yang saya bikin kaget lagi, Bang. Ternyata dia non muslim. Itu si laki-lakinya. Saya nggak mau sepil apa agamanya ya, pokoknya non muslim. Ya udahlah, singkat cerita kita pulang, kemas-kemas. Kita bawa mobil Fortuner 2.7, cuman yang lama ya, yang TRD itu, yang model lama yang lampunya bulat. Itu kan mobil bensin nih, Bang. Maksudnya tenaganya oke. Kita keluar dari rumah Pak Kades, kita tuh kayak diikutin sama motor nih, Bang. Maksudnya dua orang, yang satu pakai helm, yang satu pakai topi kayak abang ini. Dan saya lihat juga itu postur tubuhnya sama laki-laki yang waktu saya temuin di rumahnya si Ayu, yang dibonceng. Sampailah kita ketemu di lampu merah, dia berhenti di belakang sebelah kiri kalau nggak salah. Itu saya dengar bunyi gebrakan mobil, Bang. Duar, gitu. Mungkin pakai tangannya. Supir Pak Samsul bilang, Pak, ku turun aja dah, Pak, tak sikat sekalian tak paten ini orang, digituin. Karena memang udah kesal juga kan, denger, ya begitulah gitu. Udah, wes, jalan-jalan. Nah, akhirnya ya karena kita nggak gubris, cuman intinya mobil nggak dirusak aja, cuman digeber, nggak tahu digetok begini pakai tangan, pokoknya kedengaran tuh dari dalam. Dan si Ayu pun di situ diem aja, nggak ngomong apa-apa. Nah, udah, masuklah kita ke tol. Di tol nih, kita itu di tol jam, kalau nggak salah kan berangkat siang, habis Johor jam 5-an lah, Bang. Jam 5-an kita ke rest area, gua nggak tahu di mana, ke Indomaret nih. Ke Indomaret beli makanan untuk anaknya si Ayu, beli makanan, beli kebutuhan dia dah, sama kita ngopi. Pas mau maghrib, Pak Samsul bilang, udah kita jalan aja, nanti kita berhenti lagi di daerah rest area, sekalian kita sholat isya. Ini baru kita keluar rest area nih, Bang. Set. Itu mobil kayaknya berat. Memang saya walaupun di penumpang, kok ini mobil berat banget gitu. Sampai supirnya bilang, mobil kenapa ya, Pak? Kok berat begini? Mau masukilah maghrib. Ya, namanya maghrib kan lama-lama udah mulai bias gelap tuh, Bang. Gelap-gelap. Udah nanti aja di rest area berikutnya kita lihat apa bocor atau gimana. Karena kan kita juga baru berhenti, masa berhenti lagi gitu kan. Berat jalan, pokoknya tuh mobil berat lah terasanya. Kayak gimana sih, normal mobil kan mungkin kalau mobil yang apa namanya Fortuner gitu kan tenaganya kuat, Bang. Cuman bawa saya, Pak Samsul, Andri, Ayu, supirnya 5 orang doang kok. Jadi nggak terlalu banyak lah gitu. Udah, kok nih mobil terasa berat, dan saya pun juga merasakan itu, Bang, mobil berat. Sampai pas maghrib, ya maksudnya udah ketahuan lah azan, karena Pak Samsul ada kayak apa sih aplikasi aplikasi azan tuh. Oh, azan habis nih, Bang. Itu mobil gini. Buah. Mobil nih pas di bawah jadi kayak apa sih? Kayak Standing. Iya, kayak pecah ban gitu. Oke.
Caban, dilihatlah dari spion kiri. Kata supir, nggak apa-apa, lihatlah dari spion sini. Langsung banting bang ke kiri. Banting ke kiri, Pak Samsul nanya refleks. Mau apa mas? Pak, ikut di belakang ada nenek-nenek lagi. Begini kepalanya. Turunlah kita semua. Saya, Andri nggak turun. Pak Samsul sama supir. Dan itu, bang, kalau misalkan gini, mobil berdebu, abang tahu kan mobil berdebu. Kalau nyeplakin tangan tek begini tuh, itu kan mungkin ada ceplakan tangan dah 5. Betul. Itu ada wajah nenek-nenek tapi terbalik bang. Jadi nenek posisinya begini dan kayak pipinya begini. Wajah cewek begitu, kayak ada rambutnya gitu, tapi dengan posisi yang terbalik. Dan itu pun ya begitu kayak debu gitu nempel. Akhirnya disemprot lah. Berangkatlah kita cari rest area terdekat dulu. Sholat dulu kita, sholat maghrib, sholat isya. Udah tuh di situ di mobil kita dengerin murotal aja bang. Sampai kita alhamdulillah sampai Jakarta itu udah nggak terjadi apa-apa nih di dalam perjalanan tersebut. Singkat ceritanya si Ayu dan si Andri ini balik lagi lah. Saya balik lagi dengan urusan saya. Pak Samsul juga dengan urusannya. Mereka oke lah bang. Gitu. Maksudnya udah balik lagi lah gitu intinya. Sampai ada di momen pada saat itu apa ya, ulang tahun anaknya, jadi cucunya Pak Samsul yang pertama saya diundang ke rumahnya. Di situ si Andri nggak ada, si Andri sama istri nggak datang lah ke rumahnya Pak Samsul. Otomatis saya nanya, ya dia mah begitu, coba kamu lihat ke sana ke rumahnya. Saya pada saat yang bersamaan juga selang ya mungkin setelah habis ulang tahun saya mampirlah ke rumahnya karena saya dititipin apa sih ya, kue gitu loh bang, maksudnya nitip nih buat ponakannya dia nih, tentengan ya. Tentengan. Saya anterin lah ke rumahnya si Andri, saya anterin ke sana. Ya dia biasa-biasa aja bang, maksudnya normal-normal, cuman ya memang agak dingin si istrinya ini. Saya anterin, nah, dia bilang bang nanti lu kapan ada waktu gue mau cerita lagi bla 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 segala macem gini. Ya udah saya bilang gitu, itu mah santai aja. Saya bilang maksudnya kalau lu mau cerita nanti aja lah, lu kan juga baru balik, istilahnya baru juga sebulan lu balik gitu kan, mau cerita nanti aja. Itu selang 3 hari dari saya datang nganterin kue dari Pak Samsul ini, saya ditelepon, om ke rumah lagi dong om. Kenapa lagi? Atau enggak gue ke rumah lu dong om, ke Lenteng. Dia datang bang malam-malam jam 10 malam ke Lenteng. Om, tolongin gue lagi om. Kenapa lagi? Lu berantem lagi sama istri lu? Saya bilang, istri gue kabur lagi om. 2 kali bang kabur. 2 kali tuh kabur. Saya bilang, udah gak usah dicari. Kalau 2 kali kabur gak usah dicari. Itu semenjak istrinya si Andri kabur, yang kedua kali, seminggu kemudian Pak Samsul sakit. Bapaknya si Andri sakit ya karena mungkin saya berpikir oh dia ngebatin nih perihal anaknya. Sampai di mana katanya Pak Samsul ini dirawat dan saya ditelepon sama istrinya. Sep, kamu di mana? Gini-gini. Ini bapak lagi sakit. Sekarang dirawat di rumah sakit yang ada di Jakarta. Tolonglah. Oh iya bu, nanti saya datang. Saya datang lah. Ternyata dia memang drop bang, drop. Nah selang dari situ ya karena saya ada kedekatan dengan beliau, baru juga keluar dari, maksudnya setelah dirawat ya, baru juga keluar 4 atau 3 hari beliau itu minta dianterin nih, minta saya nih nganterin beliau nih untuk mau ketemu rekanan lah, karena kan dia juga istilahnya mungkin punya bisnis lah apa, dan itu pun naik motor bang. Jadi begini, saya lupa harinya apa, Pak Samsul itu bilang gini, saya tolong nanti anterin bapak, saya mau ketemu orang di daerah Cilandak. Abang tahu daerah Cilandak? Iya pak, nanti kamu jemput ya, bawa mobil bawa motor pak? Bawa motor kamu aja. Lah kan bapak lagi sakit. Enggak, kalau cuma duduk doang mah bapak kuat, sekalian kita nyari angin-anginan, kata teman saya Pak Samsul. Berangkatlah saya ke Cilandak bang. Saya lihat di spion Pak Samsul ini udah pucat mukanya. Pak,
Bapak pakai helm, mukanya pucat. Pada saat itu masih jam berapa ya? Jam 11. Masih daerah Buncit tuh, apa sih namanya? TB Simatupang, Buncit. TB Simatupang. Saya minggir lah sebentar, saya beli aqua. Ketemu rekanan yang dulu tuh di gedung apa yang sebelahnya tuh sampai jam makan siang. Nah, jam makan siang saya berangkat lagi menuju ke yang Cilandak itu tuh. Nah, itu pun asar saya baru nyampe di daerah, ketemu lagi sama rekanannya itu. Abang tahu yang Marinir kan ada mall tuh, saya ke Marinir tuh, yang Cilandak Marinir ada ya mall gitu kan di situ. Nah, saya di situ ketemu rekanannya. Nah, mau maghrib jam 5-an saya pulang lah, terakhir nih ketemu di Cilandak. Ketemunya tuh di Cilandak ada rumah makan. Nah, di situ tuh rumah makannya. Nah, saya begitu mau masuk rumah makan nih, kan ada pom bensin tuh bang sebelahnya tuh, yang pas belokan Cilandak tuh lampu merah, ke sebelah sono kan ada pom bensin. Teman saya bilang begini, Sep, bapak mau ke toilet dulu. Ada apaan pak? Pengen kencing. Ya udah, bapak pengen perutnya mules. Ya udahlah, saya ke toilet lah, anterin dia. Ya saya duduk dia ke toilet. Dan helm pun tuh masih kepasang, mungkin dia udah kebelet kali ya bang. Dia jalan, saya nggak ngeh sama sekali. Tiba-tiba di situ ada petugas yang pakai baju hijau, hijau yang ada tulisan Pertamina gitu, teriak-teriak bang, tolong gitu. Saya kaget, ada apaan bang? Itu jadi teman saya itu mau jalan ke toilet, itu ada ceceran hitam bang. Dan ada fotonya, saya fotoin. Dan saya langsung dibilang begini, bang itu temennya, ada darah di bawah bang, di lantai itu banyak darah. Bukan darah ya, bisa dibilang hitam pekat gitu. Begitu saya kaget kan, maksudnya ini darah dari mana? Itu pak, temannya abang bukan? Iya. Teman saya mau masuk ke dalam toilet, otomatis kan saya refleks, saya langsung megang handphone dong bang, saya foto buat dokumentasi bener atau enggaknya. Saya foto, saya rekam. Begitu mau saya rekam, refleks ke teman saya, itu memang dari celananya teman saya bang, ceceran sini darahnya keluar semua. Begitu mau masuk ke toilet, jobrak teman saya jatuh, pingsan. Otomatis saya bawalah ke rumah sakit terdekat. Saya bawa ke rumah sakit terdekat itu mau isya bang, mau isya. Sampai di rumah sakit, di tangan saya duluan kan, saya naik motor. Nah, si teman saya ini karena bawa mobil, maksudnya di mobil kan, di Grab. Dan itu pun tadinya nggak ada yang mau bang, karena udah darah kemana-mana nih. Dan ya maaf, udah bau. Sampai saya duluan, saya bawa identitasnya beliau, saya bilang sama pendaftaran dan perawatnya di situ, saya unjukin bukti fotonya. Oke pak, nanti saya proses, disiapin lah kayak yang kursi itu. 10 menit kemudian datang mobil, teman saya udah didudukin, diproses sama suster segala macem. Nah ini yang lebih ada bisa dibilang ada momen sedihnya. Pada saat itu ya istilahnya kan teman saya udah kondisi lemas nih. Jadi perawat yang ada di situ tuh ngelihatnya itu bilang begini ke saya, Pak tolong ini bapaknya dibersihin dulu, kita nggak mau ngebersihin. Saya di situ langsung, waduh kayak gini. Ya udah saya mikirnya gini loh, saya bukan siapa-siapanya gitu. Cuman karena di situ saya merasa ini teman saya, ya udahlah saya masukin. Saya dibantu sama security kan ke toilet, didorongin. Ya karena saya laki sama laki kan, kata Pak security, yaudah Pak, Bapak aja masuk nggak apa-apa gitu. Dan juga kata pihak suster, tolong beliin kayak sabun segala macam buat bersih-bersihin dah. Akhirnya saya di bawah tuh kan ada supermarket loh, itu saya beli, saya balik lagi dan teman saya masih kondisinya lemes, itu belum dia apa-apain. Nah disitulah yang saya kaget. Begitu beliau saya masukin, masih pakai kursi roda, saya masukin ke lorong. Jadi rumah sakit itu kan kalau pintunya kan udah kebuka nih ya, Nah ada sekat-sekat nih yang untuk klosetnya tuh.
Nah, saya masuk di lorong nomor 2 dari sebelah sini. Jadi 1, 2 nih, karena yang nomor sini keisi, yang sebelah sini enggak. Saya masukinlah teman saya ke situ. Begitu saya masukin beliau ke lorong yang nomor 2 itu, kan ada biasanya kalau di toilet rumah sakit ada kaca gede tuh bang, yang buat dari wastafel ada 2 kan wastafel ya. Itu yang saya lihat begitu dari saya balik ke kaca gitu bang, itu saya lihat ada sosok hitam gede di sampingnya teman saya bang. Dan saya refleks langsung melihat begini, langsung refleks ke teman saya. Nggak ada sosok itu, tapi saya lihat di kaca itu gede bang sosoknya. Dan itu kayak apa sih bisa dibilang di sebelahnya teman saya ini di kursi roda. Udah, saya langsung ambil deterjen tuh, saya minta sama cleaning, mas saya minta deterjennya. Ya karena kan udah berceceran bang, ke mana sih kursi rodanya. Teman saya akhirnya saya dudukin ke kloset duduk, saya siram semua, saya bersihin. Nah disitulah saya udah bersihin, beliau ini saya bawa ke kursi roda yang baru, karena kan kursi roda yang lama udah banyak darahnya kan. Saya kasih kursi roda yang baru, udah pakai pempes segala macem dan semuanya udah bersih. Saya bawalah ke ruang perawat, ke IGD itu, baru diproses segala macem. Nah otomatis yang toilet ini saya dong yang bersihin. Kalau cleaning service kan nggak enak, karena dan saya udah mesen, bang tolong ini jangan dibersihin, biar saya aja gitu, karena kan ada celana beliau, baju beliau, semua kebutuhannya ada di situ semua, sama kursi roda kan ada di situ, biar saya yang tanggung jawab gitu. Begitu saya mau balik ke tempat toilet tersebut, kan toilet ini kan cuma setengah nih bang, jadi bawahnya tuh apa sih namanya, kelihatan lah kakinya. Saya berpikir ini kan tempat, maksudnya gini loh, ini kan ada kursi rodanya di dalam gitu, kok itu ada kaki bang, dan kakinya tuh jadi kayak apa ya, cuman kelihatan ujungnya sini gitu, dan itu pun bukan napak, kayak jinjit gini loh bang, kayak orang jingkek gitu, entah dia lagi BAB atau gimana. Cuman kan konsepnya gini, itu kloset duduk, ada barang-barang juga, iya masa dia nongkrong di situ gitu. Sampai saya longok begini bang, begitu saya ngelongok begini, kagak ada orang, kagak ada sama sekali orang. Udahlah, saya mikirnya, oh apa saya karena kecapean segala macam, udah saya bersihin semua, saya balik lagi lah. Nah di momen dimana teman saya itu di IGD bang, jadi itu kan di IGD masih banyak pasien-pasien berikutnya nih bang. Itu salah satu pasien yang yang mungkin masih sakit di situ dirawat, itu marah-marah dan nunjuk-nunjuk ke arah teman saya. Pergi lu di sini, jangan di sini lu. Pergi lu. Bahkan ada beberapa pasien, ya istilahnya yang dari laki-laki, perempuan, ibu-ibu, segala macam pasien lah di situ, ada 4 atau 5 pasien yang di IGD. Bahkan ada ibu hamil, itu teriak-teriak dan nunjuk-nunjuk. Dan kayak takut ngelihat teman saya. Takut sama sekali. Udah akhirnya di situ ya saya nggak berpikiran macem-macem lah, sampai saya didatengin sama security. Nah ini yang saya bikin kaget. Mas sini mas, bentar saya pengen ngomong. Itu siapanya mas? Teman saya pak. Emang kenapa ya? Maaf nih mas, saya bukan sok pinter atau gimana. Nah temannya security ini bilang gini bang, Pak, bapak ini, bapak security ini, teman saya ini, dia orang bisa ngelihat segala macem. Tapi abang jangan marah ya. Nah, security ini bilang gini, bang, itu teman abang dikerjain sama orang, sosoknya tinggi hitam gede, dan persis sama yang pertama kali saya lihat di cermin bang. Ah, yang bener bang, iya, itu sosoknya masih ada sekarang. Makanya tadi pada teriak-teriakan nunjuk-nunjuk ke teman abang, dan sekarang teman abang udah dapat kamar kan? Iya bang. Ya udah nih bang, nih saya kasih air buat teman abang tenang. Itu sebelum dikasih air sama security-nya. Jadi maaf ya. Jadi setiap setengah jam keluar, dan itu pun keluarnya bukan BAB, keluarnya ya cairan hitam bang. Jadi saya tuh gantiin pampers, sampai saya telepon lah keluarganya beliau, dan malam itu pun dia datang juga kan. Di situ saya
ngobrol, dikasih air sama security. Saya bilang sama keluarganya, Bu, ini dikasih air sama security, ya mudah-mudahan air doang nih, bilang gitu, diminumin. Setelah paginya sembuh tuh bang, maksudnya udah nggak keluar lagi, keluar sedikit, sampai dia dirawat kan beberapa hari di rumah sakit. Terus juga saya juga sering lihatlah beliau gitu kan, sampai di mana beliau itu pulang ke rumah, balik lagi ke rumah. Nah sudah balik ke rumah, nah di situ kan saya juga apa ya, bisa dibilang saya juga punya keluarga, nggak ngurusin keluarganya beliau doang. Dan ada di momen pada saat itu si Andri itu datang ke rumah saya lagi. Dia bilang gini, bang, hidup gua kayak gini gimana ya, maksudnya hidup segan mati tak mau gitu loh, ibaratnya kalau mungkin apa ya, putus cinta lah gitu, segala ininya. Lu udah cewek mah banyak, saya bilang gitu. Pokoknya saya nasihatin terus. Nah sampai jadi dia ini cerita ke saya, bang kayaknya gue nanti bakalan nyusul istri gue dah, mau gue ambil dah, maksudnya gue ambil kembali gitu. Udah jangan, udah lu urus aja, urusin diri lu. Singkat ceritanya dia itu pergi bang, pergi untuk nemuin istrinya. Nah begitu balik ke Jakarta nggak bawa hasil, jadi si Ayu ini lebih memilih di sana gitu. Dan semenjak dari situ si Andri ini udah mulai sakit-sakitan bang. Nah, sampai sakit-sakitan. Nah saya kan juga gimana ya bang, sebagai seorang temen sama ya adik juga lah saya anggap gitu. Sampai di situ saya bilang, mana sih sini nomor handphone bini lu biar gua telepon dah, gua ngomong baik-baik gitu. Nah sampai ada di momen dia itu udah mulai sakit keras lah, maksudnya kayak orang lemah dah bang. Sampai istilahnya saya telepon, tolong dah lu temuin. Enggak bang, maaf saya nggak bisa begini-gini. Andri itu terlalu baik buat saya. Saya juga sempat kesal di situ. Sampai si Andri ini sakit dan divonis, kata dokter itu katanya TBC bang. Dan ya almarhum ini dinyatakan meninggal, si Andri ini, karena penyakit tersebut. Cuman kan saya berkonotasinya ini TBC ya, karena mungkin ditambah juga batin gitu kan. Nah pada saat yang bersamaan juga saya ditelepon, saya nggak berani untuk melihat jenazahnya si Andri ini. Nah begitu pagi saya lihat, ya saya kan pengen lihat juga dong jenazahnya almarhum seperti apa. Saya bukalah wajahnya bang, itu mukanya kurus banget bang, dan ada keanehan bang, ada titik hitam 2 di kepalanya si Andri. Dan itu pun di hari itu pun saya langsung nanya ke orang tuanya, itu titik hitamnya bukan tai lalat bang. Abang tahu laser-laser yang hijau itu, kalau misalkan laser hijau kan kelihatan tuh dia itu hitam, kayak dibilang hitamnya hitam, bukan hitam tai lalat, kayak hitam kebakar gosong gitu loh bang, berarti ada titik ini di situ. Nah di situ akhirnya ya udahlah ya, karena memang udah kata medis udah, maksudnya udah meninggal segala macem, ya saya telepon lah si Ayunya ini, tolonglah temuin atau gimana kabarnya, maksudnya ini loh suami lo gitu loh, maksudnya udah nggak ada, ayo temuin di rumah sakit juga lu nggak nemuin, masa lu di hari dia meninggalnya nggak nemuin gitu kan. Dan nggak mau bang sama sekali, dan nggak mau dibujuk sama sekali. Dan terakhirnya itu kayaknya dia datang ke rumahnya si Pak Samsul ini bawa anaknya, nggak melihat jenazahnya almarhum gitu. Nah di situ nih bang, selang 7 hari si Andri ini meninggal, saya disuruh ngambil perabot-perabotannya bang. Perabot-perabotannya di rumahnya si Andri, katanya gini, itu kasur kamu buang-buangin Sep, jangan ada bekas-bekasnya si Ayu. Ya karena kan saya berpikirnya ya udahlah buang-buangin aja ya kan, kasih orang atau gimana. Saya datang ke rumahnya, kan rumahnya kosong bang, ada siapa-siapa, cuman ada pembantunya doang sama buka warung, dia juga punya karyawan ke warung. Saya buka bang pintunya, itu saya pas bongkar-bongkar, maksudnya bongkar-bongkar apa ya, bisa dibilang bongkar-bongkar ya barang-barangnya dia bang.
Itu yang saya kaget, saya nemuin celana dalamnya si istrinya di bawah tempat tidur, Bang. Saya nemuin celana dalamnya si istrinya itu di tempat tidur. Saya kual-kual lah sama barang-barangnya dia. Nah, selang berapa lama saya juga nggak tahu itu memang udah terkonek atau gimana, Pak Samsul telepon. Saya memang pada saat itu Pak Samsul ini memang lagi sakit juga kan. Tolong itu celana dalam, maksudnya barang-barang kayak baju berdalamannya bawa ke rumah Bapak katanya. Nanti maksudnya mau dinetralisir sama temennya bapaknya deh gitu. Udah Bang, di situ saya bawa pulang ke rumahnya Pak Samsul. Nggak tahu tuh entah dari paguyubannya apa gimananya, ada salah satu temennya bilang begini, ya udah ini sekarang saya bawa katanya, saya bacain, disiram pakai air, dibawa kemana saya juga nggak tahu. Sama yang si paguyuban ini dibawa kayaknya ke musola ada gitu, dibawa ke musola. Datang lagi, nih Pak Samsul, itu selang dari 3 hari dari situ si Ayu datang Bang ke rumahnya, nangis-nangis, minta maaf segala macem. Dan apa jawabannya dari Pak Samsul? Udah, semua udah saya maafin. Dan ini yang bikin genesnya, ternyata selama ini teror yang dari Pak Samsul sakit sampai yang diganggu lah segala macam hal-hal yang seperti itu dari pacarnya yang kemarin Bang. Nah sekarang itu saya udah nggak tahu lagi tuh urusan mereka antara Pak Samsul dengan mantunya apa, udah mantan mantu saya nggak tahu lagi gitu. Dan semenjak dari kejadian tersebut Pak Samsul itu udah mulai gemuk lagi, tadinya kurus banget. Dan kejadian aneh kayak mungkin di rumahnya Pak Samsul ada apa segala macem, itu udah nggak terjadi lagi Bang. Oke. Pertanyaan di terakhir nih. Tadi kan Abang sempat bilang ada kejadian aneh di rumahnya Pak Samsul. Betul. Dan tadi kan dari awal sampai akhir belum diceritain nih. Satu kejadian aja yang paling jadi gini, dialamin sama Pak Samsul. Yang dialamin Pak Samsul itu pada saat setelah dia pulang dari jemput. Jadi Pak Samsul ini kan bisa dibilang nggak punya riwayat penyakit macam-macam lah Bang. Maksudnya secara fisik dia oke gitu, dan badannya gede gitu. Maksudnya bukan gede sih, maksudnya sehat lah, fit gitu. Nah, ada momen dimana istilahnya Pak Samsul ini lagi mau bersepeda pagi, karena memang kebiasaan beliau itu bangun pagi jam 2:30, jam 2 kadang-kadang untuk mungkin sholat tahajud atau gimana. Memang rumahnya dia bisa dibilang modern, tapi nggak dibilang angker enggak gitu. Begitu dia mau mandi di kamar mandinya beliau, dia itu melihat ada anak kecil yang lari ke kamar mandinya. Begitu dia keluar, ditabrak tuh Pak Samsul. Nah, semenjak dia seolah-olah ditabrak itu, kayak apa sih, kayak sakit pinggang lah gitu, sakit pinggang. Dan itu pun itu baru kejadian yang pertama dia bilang. Nah, mungkin konotasinya dia bercerita ke istrinya, jatuh lah di ini apa, di kamar mandi. Biasa kan kalau udah orang kan kalau udah jatuh di kamar mandi pasti sakit lah, ada aja gitu. Nah, itu sebenarnya kata Pak Samsul bercerita ke saya itu ada anak kecil dan nabrak beliau. Dan selama dia tinggal di situ juga belum pernah ngelihat maksudnya makhluk yang begituan, karena memang agamanya tekun dia. Bahkan anak kecilnya itu pun belum pernah dilihat gitu. Nah, ada momen pada saat itu Pak Samsul cerita ke saya setelah dari Pati, saya belum cerita, saya lupa. Jadi pada saat salaman dengan si cowoknya si Ayu ini, si ibunya ini menatap Pak Samsul ini dengan wajah yang sinis sambil dia kumat kamit. Nah, dibarengi dengan, jadi mungkin kan kalau di rumah abang tahu ada ording nih kayak gini nih. Dia komat kamit itu nggak tahu apa yang dibacain, itu semua
jendelanya dia tuh bergoyang semua bang, yang dilihat sama Pak Samsul. Cuman Pak Samsul ini berpikir, oh mungkin kipas angin atau gimana. Nah mungkin ada keterkaitannya dengan beliau, entah di mantra-mantrain atau gimana. Cuman kan karena memang basic Pak Samsul ini nggak, konotasinya nggak ke mistis dulu, nggak gitu loh. Nah mungkin sekarang ini kemarin-kemarin itu baru terjawab. Jadi seperti itu bang. Oke, ini asumsi gue aja kali ya bang ya. Mungkin setelah rombongan abang balik masuk ke tol, Betul. ini keluarganya langsung ngirim sesuatu ya bang. Jadi kan sampai di tol juga kan. Betul. Yang pertama kali itu ada sosok nenek-nenek kan. Iya betul. Dan ada juga kemarin momen dimana kan si almarhum Andri ini kan meninggal, dan ibunya itu katanya sering dimimpiin sama si anaknya. Nah sampai yang saya bilang tadi itu, yang celana dalamnya itu kan sempat dibawa lah sama paguyubannya dia tuh, terus diapain lah, selang 3 hari si Ayu ini datang. Mungkin disyariatin kali ya. Mungkin seperti itu bang. Atau di counter balik, kita nggak tahu lah ya, intinya Iya. ada sesuatu yang dikerjakan sehingga membuat si Ayu ini kembali ke Jakarta dan minta maaf. Betul sekali bang. Untuk mengakui semuanya tuh ya. Iya. Oke, berarti saat ini si Ayu udah bersama suaminya yang baru ya. Mungkin itu. Gila sih. Tik, kesian juga sih sama almarhum Andri ya, saking bucinnya sampai-sampai nyusul berkali-kali walaupun udah tahu hasilnya 0 ya bang. Betul sekali bang. Oke bang Andri itu bang. Oke bang Asep, makasih banyak sekali lagi ya bang sudah mau menceritakan kejadian yang terjadi, dan ya sekali lagi kita bukan bermaksud untuk mengukir luka lama ya bang ya. Betul bang. Tapi hanya untuk berbagi kisah aja. Semoga ada hikmah yang selalu bisa diambil dari setiap kisah yang dikisahkan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan lagi-lagi gue mengingatkan buat kalian yang mau jadi narasumber, langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya _. Dan lagi kata, gue Jenaria dan Bang Asep pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.